Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ramadhani dengan NIM 220208500020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus di mana judulnya yaitu analisis penggunaan media sosial dalam pembentukan peserta didik di SMP Negeri 20 Bekasi. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, di mana dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Dr. Haja Syamsidah, MPD, dan juga bersama dosen mitra Ibu Ayu Saputri Bahar, SPD, MPD. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama metode penelitian, yang kedua yaitu latar belakang, yang ketiga dampak yang mereka rasakan dari penggunaan media sosial, yang keempat dampak negatif dan positif penggunaan media sosial, yang kelima lalu bagaimana dengan pembentukan karakter responden selama penggunaan media sosial, yang keenam karakter yang terbentuk selama penggunaan media sosial, yang ketujuh peran sekolah terhadap pendidikan karakter peserta didik, yang kedelapan yaitu peran lingkungan keluarga, dan yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke metode penelitian. Bentuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif berfokus pada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Adapun pengertian dari metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menjelaskan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Atau berarti penelitian deskriptif artinya memfokuskan penelitian kepada pemecahan masalah aktual dengan sebenar-benarnya pada saat penelitian dilaksanakan. Maka untuk penelitian analisis penggunaan media sosial dalam perkembangan karakter peserta didik studi kasus di SMP Negeri 20 Bekasi, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif karena dianggap sesuai dengan tujuan untuk menganalisis gejala yang saat ini sedang terjadi. Adapun latar belakang dari studi kasus ini yaitu berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa informasi mengenai penggunaan media sosial oleh peserta didik dalam hal ini terkait dengan pengetahuan penggunaan media sosial, sikap peserta didik terkait dengan pengetahuan yang dimilikinya, dan perkembangan karakter yang terbentuk dari penggunaan media sosial. Kiranya hal ini dapat menjadi pertanyaan besar, apakah peserta didik sudah memahami pengaruh dari penggunaan media sosial dan juga mampu mengatasi dampak negatif dari penggunaan media sosial. Jadi peneliti melakukan penelitian ini untuk melihat sejauh mana pengetahuan tentang media sosial yang dimiliki oleh peserta didik terkhususnya di SMP Negeri 20 Bekasi ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan peserta didik terkait pengetahuan media sosial yang dilihat dari segi penggunaannya sudah secara penuh dipahami secara jelas dan baik oleh peserta didik. Jadi hal ini terlihat dari bagaimana mereka mengandalkan apa yang mereka benar-benar lakukan di kehidupan sehari-hari secara praktis. Jadi sebagian besar responden tidak melakukan manajemen waktu ataupun membuat jadwal khusus untuk mengakses media sosial. Kalaupun ada, mereka lebih memilih waktu malam untuk mengakses media sosial. Jadi hal ini menjadikan media sosial sebagai seperti kebutuhan pokok mereka, meskipun penggunaan media sosial yang mereka lakukan banyak digunakan untuk mengakses hiburan. Jadi dari hasil wawancara juga menemukan bahwa media sosial yang paling banyak digunakan antara lain yaitu WhatsApp, TikTok, dan juga Instagram.
Ini diperkuat dengan survei angket yang dilakukan peneliti melalui Google Form kepada 20 siswa SMP Negeri 20 Bekasi. Nah, dapat dilihat angketnya di sini. Penggunaan WhatsApp terdapat 55%, kemudian penggunaan Instagram 15%, penggunaan TikTok yaitu 20%, dan sisanya yaitu penggunaan Twitter, YouTube, Snapchat, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke dampak yang mereka rasakan dari penggunaan media sosial. Jadi, penggunaan media sosial serta cara mereka menggunakannya setiap hari terkait dengan perkembangan karakter yang muncul. Sebagian besar itu mereka merasakan, dan dari beberapa informan yang diwawancara itu mereka menjawab bahwa penggunaan media sosial ini membentuk kepribadian mereka, seperti dengan bermalas-malasan karena banyak waktu yang dihabiskan hanya untuk bermain game ataupun mengecek media sosial mereka. Jadi penggunaan media sosial oleh peserta didik disebabkan karena kemudahan dalam mengakses internet dan juga fasilitas seperti smartphone dan wifi itu ternyata memiliki dampak juga yang sangat dirasakan bagi peserta didik sendiri. Jadi dalam hal ini itu ada yang berdampak positif dan juga ada yang berdampak negatif. Nah, untuk dampak negatifnya, yang pertama secara fisik, responden cenderung menjadi pribadi yang malas untuk beraktivitas, yang dalam artian yaitu bermalas-malasan. Dalam jangka panjang, dampak negatif yang mereka rasakan antara lain yaitu menyebabkan mata mereka menjadi sakit akibat terlalu lama menatap layar komputer, laptop, ataupun handphone dalam waktu lama tanpa istirahat. Jadi terlalu sering bermain media sosial dapat menghambat perkembangan fisik remaja atau kemunduran fisik atau disebut juga dengan physical decline. Contohnya seperti problem visual, contohnya kelelahan mata, sakit kepala, sampai penglihatan kabur. Adapun gangguan mental yang mereka rasakan itu seperti sikap antisosial dan juga insomnia. Jadi sikap antisosial ini di mana mereka lebih memilih untuk bermain HP atau smartphone dibanding untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial. Dan untuk insomnia dikarenakan para siswa ini tidak dapat mengatur jadwalnya, sehingga mereka terbiasa untuk tidak memperhatikan waktu saat bermain smartphone. Nah, dampak negatif yang kedua yaitu bagi siswa perempuan, tindakan pelecehan setidaknya pernah mereka alami melalui media sosial, di mana korbannya itu biasanya tidak menyadari kalau mereka itu sedang terkecoh dalam pelecehan. Untuk pelaku pelecehan itu biasa berkedok, mengajak berkenalan, lalu setelah akrab dengan korban dan saling percaya, selanjutnya pelaku pelecehan meminta foto vulgar dan lainnya dari korban, seperti dengan memberi tanggapan senonoh di personal chat. Jadi menurut survei yang dilakukan oleh Plan Internasional, terdapat 14.701 remaja dan dewasa muda perempuan di 22 negara mengatakan lebih dari setengah responden atau 58% itu pernah merasakan kekerasan ketika berinteraksi di media sosial, dan juga 37% mengalami pelecehan seksual. Dan dampak yang ketiga yaitu dari keterangan para responden, yang paling mereka rasakan dari internet adalah dampak perundungan media sosial atau disebut juga dengan cyberbullying. Jadi meskipun mereka bukan atau tidak pernah menjadi korban dari perundungan dunia maya, tetapi mereka sudah dapat melihat dan juga menilai bagaimana perundungan dunia maya ini sangat merajalela di internet. Jadi cyberbullying ini biasanya terdapat tanggapan yang menghina atau mencemooh terhadap unggahan seseorang, yang biasanya itu dilakukan hanya demi kesenangan sendiri atau merendahkan secara personal. Nah, itu tadi dampak negatifnya. Jadi kita masuk lagi ke dampak positifnya. Jadi dampak positif yang mereka rasakan dari internet jika digunakan dengan benar dan baik, seperti sebagai alat komunikasi, baik komunikasi jauh maupun dekat, bisa melalui chatting, telepon, ataupun video call, yang mana hampir semua media itu menyediakan fitur tersebut.
Jadi mereka juga itu merasa dengan adanya media sosial membuat minat mereka menjadi lebih meningkat, seperti dengan konten-konten yang bisa mereka cari yang sesuai dengan minat mereka, atau komunitas-komunitas aktif yang bisa mereka ikuti di media sosial. Nah, dampak positif yang kedua yaitu media sosial untuk pengetahuan atau mencari informasi yang bermanfaat dan terkini. Dan beberapa ada yang merasa bahwa dengan adanya media sosial, mereka bisa merasa lebih kreatif karena melihat beberapa kreator atau bahkan tren yang sedang viral, di mana yang awalnya hanya merasa ingin mengikuti tren tanpa sadar, itu mereka juga sedang berkreasi. Tentu saja memudahkan sekali untuk menunjukkan sebuah karya kepada dunia pada saat ini. Jadi media sosial itu dianggap menjadi salah satu wadah bagi remaja untuk mendapatkan kepercayaan diri serta dorongan dari lingkungan. Nah, lalu bagaimana dengan pembentukan karakter responden selama penggunaan media sosial? Jadi, semua setuju kalau media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan bersosial manusia pada zaman sekarang, baik untuk berkomunikasi, berbagi, berkumpul, bermain, atau bahkan berkolaborasi tanpa batas ruang dan waktu. Dari informasi yang peneliti kumpulkan, ada beberapa kode etik dalam bermain media sosial yang sudah dipahami oleh para responden. Di antaranya adalah mereka tahu batasan privasi untuk tidak dipublikasi, seperti dengan nomor telepon, alamat rumah, dan lain-lain. Jadi responden juga merasa tidak pernah menyebarkan konten-konten yang bersifat pornografi ataupun menyinggung masalah seperti suku, agama, dan ras, karena merasa itu bukan hal yang baik atau kebanyakan dari mereka merasa tidak peduli. Jadi adapun karakter yang terbentuk selama penggunaan media sosial, yang pertama yaitu tanpa batas waktu. Jadi kebanyakan dari mereka tidak melakukan batasan waktu terhadap penggunaan smartphone mereka. Mereka bisa menggunakan smartphone sepuasnya. Ini dirasa susah bagi mereka karena seluruh aktivitas mereka sudah berbasis internet. Sedikit yang bisa mengontrol diri mereka sendiri akan pembatasan penggunaan smartphone, seperti hanya ketika malam mereka melihat media sosialnya. Nah, yang kedua yaitu malas. Adapun karakter malas yang dialami oleh para responden akibatnya mudah mendapatkan informasi dari internet, contohnya pencarian tentang sumber referensi dan bahan ajar sebagai pelengkap ilmu pengetahuan dalam membantu proses pembelajaran. Siswa bahkan mudah untuk menelusuri jawaban dari suatu pertanyaan di internet. Jadi fenomena ini jelas-jelas menyingkirkan tujuan utama dari internet itu sendiri, di mana sebenarnya internet itu berfungsi hanya untuk menambah pengetahuan secara otodidak. Kemudian yang ketiga yaitu tidak bertanggung jawab. Pesatnya perkembangan teknologi justru menjadikan siswa terbuai dan membentuk pribadi yang tidak bertanggung jawab pada kewajibannya sebagai seorang pelajar. Karakter tidak jujur seperti ini bisa dilihat dari cara mereka menempuh cara simpel menjawab soal tugas melalui media sosial, bukan mencari contoh atau rumusan penyelesaian, melainkan jawaban yang sudah ada. Kemudian mereka pindahkan secara keseluruhan, meskipun dalam hal ini siswa tidak memahami betul dengan kebenaran jawabannya. Contohnya, penggunaan Brainly. Ketergantungan akan media sosial ini akan menyebabkan krisis perilaku karena terbawa arus negatif dari teknologi. Nah, karakter yang selanjutnya yaitu ditimbulkan dari penggunaan media sosial terhadap
peserta didik, mereka akan cenderung lebih terbuka dan mereka lebih merasa bebas. Jadi dengan media sosial, mereka dapat menunjukkan kebenaran mereka kepada masyarakat. Mereka juga akan merasa lebih percaya diri di media sosial daripada di kehidupan nyata. Jadi ini menunjukkan adanya gangguan orientasi dan juga motivasi diri, di mana itu mereka merasa cenderung memiliki motivasi yang rendah seperti menarik diri dari lingkungan sosialnya. Dan di usia remaja, mereka yang memang masa-masa labil, paparan dari media sosial yang tidak diimbangi dengan kemampuan mengenali diri sendiri itu dapat berdampak pula terhadap perkembangan karakter diri mereka sendiri. Jadi tingkat memahami diri yang rendah dengan keadaan sekitarnya karena lebih banyak waktu yang dihabiskan dengan bermain media sosial, itu menyebabkan sempitnya hubungan nyata pada lingkungan pergaulannya. Jadi komentar dari orang lain terhadap dirinya juga akan memberi efek tersendiri yang secara keseluruhan itu akan memberikan sumbangan dalam pembentukan konsep seorang remaja. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih peran sekolah terhadap pendidikan karakter peserta didik? Jadi, sekolah itu merupakan sarana yang dirasa sangat mampu untuk membantu menciptakan kualitas karakter yang baik serta dapat meningkatkan motivasinya. Misalnya di sekolah itu mereka merasa lebih senang karena dapat berinteraksi langsung dengan teman-teman sebaya dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat memanggil cara berpikir kritis pada siswa dalam mengatasi masalah etika dan moral. Dari data yang peneliti temukan di lapangan, di SMP Negeri 2 Bekasi ini sudah memiliki visi misi yang baik untuk pembentukan karakter peserta didiknya. Dan himbauan di setiap upacara Senin pagi oleh kepala sekolah maupun guru, serta kegiatan bimbingan konseling yang rutin dilakukan guru BK itu sudah sangat baik dilaksanakan. Tapi apa yang dirasakan oleh para responden mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang mereka masih tidak suka tentang bagaimana pihak sekolah menjalankan atau memberikan tekanan kepada mereka. Seperti contohnya, seorang siswi muslim yang tidak mengenakan hijab selalu dihimbau untuk mengenakan hijab karena merupakan pembentukan karakter bagi seorang muslim mahasiswa, merasa bahwa itu merupakan salah satu hak mereka untuk menggunakan hijab atau tidak, ataupun sanksi yang diberikan guru BK apabila ada pelanggaran di media sosial, yaitu dengan menyita HP mereka selama 2 bulan, di mana mereka merasa itu sangat memberatkan mereka. Kemudian peran lingkungan keluarga. Berhasil tidaknya pendidikan seorang anak dapat dikaitkan dengan perkembangan sikap dan pribadi orang tuanya serta hubungan komunikasi dan role model dalam keluarganya. Yang artinya siswa akan menjadikan salah satu anggota keluarganya itu sebagai role model, di mana mereka akan meniru sikap keluarganya. Pendidikan informal melalui keluarga dapat membantu meningkatkan kompetensi dan pembentukan karakter peserta didik. Namun, ada beberapa orang tua yang memiliki kesibukan cukup tinggi di lingkungan kerja serta minimnya pengetahuan orang tua dalam mendidik anak di lingkup keluarga, dan juga pengaruh media sosial ini juga dampak negatif terhadap pembentukan karakter peserta didik. Jadi dari hasil wawancara berlangsung, responden mengatakan bahwa orang tua mereka semua menggunakan internet ataupun media sosial dalam kesehariannya untuk berbagai tujuan, misalnya WhatsApp group dan Facebook untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman-temannya dulu ataupun orang tua dari teman anaknya di sekolah. Para informan juga merasa penggunaan internet masih sering dipantau oleh orang tua mereka. Jadi dengan pemberian handphone yang dilakukan oleh orang tua, kebanyakan itu masih terlalu dini. Jadi kebanyakan sudah mempunyai handphone saat di kelas 4 SD. Walaupun sebelumnya mereka memiliki telepon seluler, mereka juga terbiasa menggunakan media sosial dengan meminjam milik orang tua. Dan para informan mengatakan bahwa mereka mahir memakai media sosial tanpa harus dibimbing dan diajari secara langsung oleh orang tua. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu yang pertama, dari hasil
dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka perlu kiranya kesimpulan untuk menarik garis besar inti dari studi kasus ini, bahwa penggunaan media sosial pada peserta didik memiliki peranan dalam pembentukan karakter mereka. Dari kemudahan yang dirasakan responden terhadap akses internet, itu merasa mereka terdampak baik positif maupun negatif. Selanjutnya adalah perkembangan karakter yang dialami para remaja selama penggunaan media sosial adalah mereka sudah mengerti bahwa kode etik dalam penggunaan media sosial meskipun belum seluruhnya diterapkan. Adapun karakter malas yang dialami para responden akibat mudahnya mendapatkan informasi dari internet dalam membantu proses pembelajaran. Kemudian mereka juga merasa lebih percaya diri di media sosial daripada di kehidupan nyata. Ini menunjukkan adanya gangguan orientasi dan motivasi diri, di mana mereka cenderung memiliki motivasi yang rendah seperti menarik diri dari lingkungan sosialnya. Kedua yaitu kemudian peran lingkungan sekitar juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan karakter seorang anak, terutama remaja. Peran sekolah sebagai lingkungan dengan misi membentuk karakter siswa menjadi teladan di SMP Negeri 2 Bekasi sudah memiliki visi dan misi yang baik untuk pembentukan karakter peserta didiknya, seperti dengan memberikan himbauan, program rutin BK, dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan dari lingkungan keluarga, dari hasil wawancara menunjukkan bentuk pengawasan orang tua dalam penggunaan internet pada responden antara lain seperti pembatasan kuota, pendekatan personal, dan juga pendekatan nilai-nilai agama. Dan yang terakhir yaitu di era serba modern ini memang manusia tidak akan terlepas dari perkembangan teknologi dan dampaknya. Jadi pembentukan karakter seperti perilaku jujur, kreatif, percaya diri, santun, toleransi, dan peduli di lingkungan sekolah maupun keluarga diharapkan menjadi fondasi bagi remaja agar tidak terseret arus negatif dari penggunaan media sosial. Karena para remajalah yang nanti akan menjadi penerus bagi suatu bangsa. Maka dari itu, upaya pembentukan karakter remaja ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh, berkesinambungan dan bersinergi antara pihak keluarga, sekolah, maupun pemerintah. Jadi itu tadi pemaparan mengenai studi kasus tentang penggunaan media sosial dalam pembentukan karakter peserta didik di SMP Negeri 20 Bekasi. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.